DPRD Kota Pekalongan mengesahkan 2 raperda usulan wali kota untuk ditetapkan sebagai perda. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pengambilan keputusan terhadap 2 raperda dan 1 rancangan peraturan DPRD yang digelar di ruang sidang pada Kamis 16 Juni 2022. Dalam kegiatan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Pekalongan itu juga dilakukan penetapan rancangan peraturan DPRD menjadi peraturan DPRD. 2 raperda ini yakni raperda tentang sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT atau penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, serta raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Dalam sambutannya, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet menyampaikan bahwa hari ini pengambilan keputusan DPRD Kota Pekalongan masa sidang tahun 2022. Ada 2 raperda Kota Pekalongan yang berasal dari usulan eksekutif, yaitu raperda SLRT atau penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, dan raperda retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Perda SLRT perlu ditetapkan untuk menangani fakir miskin dan orang tidak mampu, guna memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam SLRT ini. Sedangkan raperda retribusi penggunaan tenaga kerja asing, bahwa penggunaan tenaga kerja asing diperlukan untuk memenuhi tenaga terampil dan profesional pada bidang tertentu, mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Kota Pekalongan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan Muhammad Azmi Bashir menyebutkan ada 2 raperda yang diputuskan untuk jadi perda, yakni SLRT dan tenaga kerja asing. Hal ini menunjuk pada pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, misalnya bantuan sosial, bantuan akses layanan kesehatan, atau upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Raperda tentang tenaga kerja asing mengatur bagaimana retribusi yang harus dibayarkan oleh tenaga kerja asing. Raperda ya SLRT dan yang satunya tentang tenaga kerja asing. Untuk yang SLRT tentu ini bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu dalam hal kaitannya bantuan sosial seperti PKH, bantuan kesehatan seperti jam kerja, supaya bisa diterapkan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Karena kita tahu ini menjadi permasalahan mendasar di Kota Pekalongan, bagaimana kalau ada orang yang sakit, terkadang ketika tidak punya BPJS, itu juga repot mau tanya kemana. Kalau misal kebetulan kenal dengan pejabat, baik itu pejabat di Pemkot ataupun Dewan, mungkin bisa dibantu. Tapi untuk masyarakat secara umum yang masuk ke fasilitas-fasilitas kesehatan, tidak punya, terkadang memang menjadi masalah. Walaupun sejatinya pemerintah pasti akan membantu siapapun yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan tersebut. Begitu juga dengan PKH, kaitannya dengan bagaimana masalah data PKH yang sering kita mendengar dari masyarakat yang kurang tepat sasaran. Tentu harapannya dengan adanya raperda ini, permasalahan-permasalahan seperti ini bisa lebih diselesaikan dengan lebih baik dan juga ke depan bisa semakin meningkatkan derajat hidup masyarakat di Kota Pekalongan. Yang terkait dengan raperda yang kedua, yaitu raperda tentang tenaga kerja asing, ini sebenarnya mengatur bagaimana retribusi yang harus dibayarkan oleh tenaga kerja asing, walaupun memang tidak terlalu banyak tenaga kerja asing di Kota Pekalongan, tapi kita melihat nanti ke depan KITB Batang itu nanti akan semakin berkembang, dan tentu karena investornya dan investor besar dari luar negeri, sedikit banyak nanti akan berpengaruh dengan Kota Pekalongan kaitannya dengan mereka yang berdomisili di Kota Pekalongan, sehingga ini raperda ini penting untuk menjaga ke depan jika ada tenaga kerja asing yang bekerja di Pekalongan, mekanisme izin dan sebagainya bisa diatur dengan lebih